bahwasanya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, telah mengatur dan menetapkan rizki para makhluknya di alam semesta ini dan tidak akan tertukar satu dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan dia mengetahui tempat penyimpanannya, tempat kediamannya. Kullu fi kitabin mubin. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surah Hud ayat 6. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur as'adakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita agar senantiasa dalam mencari rezeki dengan cara yang halal dan dari sumber yang halal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudsi nafatha fi ruhi." Sesungguhnya malaikat Jibril telah mewahyukan ke dalam hatiku, "Anna nafsa lam tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai ia menyempurnakan rezekinya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wajibil fil talab, dan carilah rezeki dengan cara yang halal, yang thayyib, yang baik. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur as'adakumullah. Berkaitan dengan rezeki, bukan hanya rezeki itu yang halal, rezeki juga ada yang haram. Oleh karenanya, kelak di akhirat, baik rezeki yang halal dan yang rezeki haram akan mendapatkan balasan yang masing-masing. Rezeki yang halal akan dihisab, sementara rezeki yang haram akan mendapatkan balasan siksaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun." Dunia halalnya akan dihisab dan haramnya akan mendapatkan balasan siksaan. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur as'adakumullah. Meskipun rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertukar satu dengan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana kita mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan dari sumber yang halal, tentunya dengan kunci pembuka rezeki. Di antara kunci pembuka rezeki itu adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Kunci pembuka rezeki berikutnya yaitu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur as'adakumullah. Kunci pembuka rezeki berikutnya adalah menghindari perbuatan maksiat. Oleh karenanya itu, bagi kita yang mencari rezeki dengan cara yang halal dan dari sumber yang halal, hendaknya selama mencari rezeki hindari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu akan menimbulkan dosa, dan dosa itu yang akan menghalangi kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yahramu rizqa bidzambi yusibu." Sesungguhnya seseorang akan terhalang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur as'adakumullah. Kunci pembuka rezeki berikutnya adalah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah,
Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja." Dan siapa yang memperbanyak istighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjadikan setiap kesulitan faraja, memberikan kebahagiaan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan setiap kesempitan akan diberikan jalan keluar, solusi bagi kehidupannya, bagi permasalahannya. Wa yarzuqhu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur assalamualaikum. Kunci pembuka rezeki berikutnya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak silaturahim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahim." Man ahabba, dan siapa yang suka, an yubsata lahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur as'adakumullah. Kunci pembuka rezeki berikutnya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bahkan akan ditambah. Bal yazdad, bahkan akan ditambah. Bal yazdad, bahkan akan ditambah. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur as'adakumullah. Perlu diingat bahwa bukan berarti seseorang yang dipermudah rezekinya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan berarti orang yang dipersulit dalam mencari rezeki, bukan berarti dia dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada para makhluknya bagi yang disukainya, yang dicintainya, maupun yang tidak disukai dan tidak dicintainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan beriman, kenikmatan beribadah, kenikmatan beragama Islam hanya kepada yang disukai dan dicintainya saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yu'til mal liman yuhibbu wa liman la yuhibbu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan harta, memberikan dunia kepada yang disukainya maupun yang tidak disukainya. Wa yu'til iman, wa yu'til din, dan Allah memberikan iman, memberikan nikmatnya beragama, nikmatnya beribadah, liman ahabba, hanya kepada orang yang dicintai dan disukainya saja. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur as'adakumullah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan mendapatkan keberkahan dari rezeki tersebut. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada tutup di siang hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, terutama kita bagi para pencari rezeki, terutama carilah rezeki yang halal dan dari sumber yang halal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung perasaan para hadirin hadirat jamaah sholat zuhur astagfirullah. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.